DPRD Kota Jambi mendukung gerakan makan bergizi gratis. Gubernur Jambi Al-Haris resmikan kegiatan Car Free Day. Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berada dalam kondisi darurat narkoba. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 5 Januari 2025. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 20 puskesmas yang ada di Kota Jambi ditetapkan sebagai lokus integrasi layanan primer. Program ini dirancang untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi bagi masyarakat, mulai dari tingkat janin hingga usia lanjut. 20 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di Kota Jambi ditetapkan sebagai lokus integrasi layanan primer atau ILP. Ini merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dari tingkat bawah seperti posyandu hingga ke tingkat atas. Pejabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih mengatakan, pelayanan kesehatan yang terintegrasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, kemudian mudah dijangkau oleh lapisan masyarakat di Kota Jambi. Ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, yakni tingkat dasar yang dimulai dari janin hingga usia lanjut. Sama-sama tahu bahwa layanan kesehatan ini adalah layanan wajib dasar, maka ILP ini adalah bagian dari salah satu strategi untuk memenuhi layanan wajib dasar yang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014. Selain itu, puskesmas di Kota Jambi juga diupayakan untuk meningkatkan fasilitas dan SDM yang ada, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dapat terjamin dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, DPRD Kota Jambi mendukung gerakan makan bergizi gratis yang merupakan asta-cita Presiden Republik Indonesia. Makan bergizi gratis akan dianggarkan melalui biaya tak terduga Pemkot Jambi. DPRD dan Pemkot Jambi dorong gerakan makan bergizi gratis untuk anak-anak bangsa di sekolah. Pemerintah pusat akan memulai program tersebut pada 6 Januari 2025 besok. Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfarelli mengatakan, gerakan makan bergizi gratis ini akan menggunakan anggaran belanja tak terduga PTT. Namun untuk pelaksanaannya dan besaran penganggaran masih menunggu teknis dari pemerintah pusat. Makan bergizi gratis yang merupakan asta-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki dampak positif. Salah satunya perbaikan gizi dalam mencerdaskan anak bangsa. Gerakan ya untuk makan siang gratis yang dicanangkan di 6 Januari tentunya harapan kami sangat besar dan sama selaras dengan pemerintah Kota Jambi. Kita bagaimana mensukseskan program asta-cita yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait dengan bagaimana kita bisa mengakomodir keberadaan makan siang gratis ini. Saat ini DPRD Kota Jambi masih akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemkot Jambi terkait makan bergizi gratis agar segera direalisasikan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara mendukung penyaluran makanan bergizi gratis sebagai perwujudan dari asta-cita. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi melakukan berbagai persiapan pendistribusian. Dan untuk bisa mengetahui seperti apa kesiapan dari pemerintah Provinsi Jambi dalam mengakselerasi makan bergizi gratis, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter TVRI Jambi Chandrika Divani. Selamat sore, Cika, silakan dengan laporan Anda.
Baik, terima kasih. Selamat sore, saudara. Guna mendukung program makan bergizi gratis sebagai salah satu pilar Astacita pemerintah yang memang telah mulai dilangsungkan esok hari 6 Januari 2025 di 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang telah tercatat sebagai mitra resmi di Badan Gizi Nasional. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya percepatan pendistribusian makan bergizi gratis ini, di mana untuk di Provinsi Jambi nantinya skema pendistribusian makan bergizi gratis ini pemirsa akan segera dimulai di Kota Jambi terlebih dahulu. Kemudian nantinya akan segera disusul secara bertahap ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, dan tentunya juga dengan senantiasa memperhatikan daerah-daerah yang masuk dalam klasifikasi daerah yang terjauh, terluar, dan tertinggal. Namun hingga saat ini pemirsa, kami masih menunggu terkait teknis kapan jadwal pelaksanaan pendistribusian makan bergizi gratis khususnya di Provinsi Jambi. Karena memang mengingat dengan target pemerintah yakni sebesar 82 juta penerima manfaat yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total 19,47 juta anak, kemudian ibu hamil dan kelompok rentan lainnya, ini juga diharapkan dapat segera terrealisasi secara berproses dan bertahap. Sementara terkhusus di Kabupaten Batanghari hingga saat ini pun jajaran pemerintah daerah dan juga lembaga lintas sektoral sudah menyatakan kesiapannya apabila nantinya regulasi, anggaran, dan juga petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat telah ditetapkan. Namun sembari menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan makanan bergizi gratis ini, saat ini pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pendidikan juga akan melakukan upaya inventarisir data berapa jumlah siswa sekolah yang akan menjadi penerima manfaat makan bergizi gratis ini nantinya. Kemudian juga menurut informasi terkini yang kami peroleh dari Kodim 0415 bahwa pihaknya bersama anggota TNI Polri juga telah mendirikan satu dapur umum di Kota Jambi, tepatnya di sekitar pekarangan Kodim Jambi, yang nantinya ini akan menjadi salah satu dapur umum yang akan digunakan dalam penyaluran makan bergizi gratis. Kemudian juga Kodim Jambi tengah gencar melakukan swadaya tanaman pangan yang mana nantinya ini juga akan bermanfaat untuk menyokong berlangsungnya pembagian makan bergizi gratis ini dalam hal penyediaan bahan baku. Kemudian hingga saat ini kami juga masih menunggu petunjuk teknis dan juga anggaran lanjutan dari pemerintah pusat terkait upaya pendistribusian makan bergizi gratis khususnya di Provinsi Jambi, dan pemerintah Provinsi Jambi memastikan juga nantinya program makan bergizi gratis ini akan berjalan dengan efektif dan efisien. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih reporter TVRI Jambi Chandrika Divani atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, KPU Provinsi Jambi saat ini siap untuk bisa menghadapi sengketa hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Ya saudara, Anda kembali bersama kami dalam Jambi hari ini. Saudara, selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, ada 2.108 upaya pencegahan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, seperti imbauan, koordinasi pengawasan, publikasi, dan lainnya. Beberapa waktu yang lalu, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan refleksi pengawasan untuk bisa mengetahui kekurangan maupun kelemahan proses pengawasan yang dilakukan pada saat pemilu dan pilkada serentak 2024. Selama pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran sebanyak 2.062 kegiatan dan pengawasan partisipatif 105 kegiatan sehingga total ada 2.167 kegiatan. Sementara selama Pilkada 2024,
Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan upaya pencegahan sebanyak 2.108 kegiatan, yakni 1.979 upaya pencegahan dan 129 pengawasan partisipatif. Tren paling banyak dari tahapan pemuktahiran dan juga penyusunan daftar pemilih, lalu kampanye serta pembentukan penyelenggara ad hoc. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wayne Arifin mengatakan, upaya pencegahan tersebut meliputi publikasi, koordinasi pengawasan, imbauan, konsolidasi data, pengawasan, literasi kepemiluan, sosialisasi, patroli pengawasan, identifikasi kerawanan, konferensi pers, dan kegiatan lainnya. Untuk mengukur sejauh mana kinerja Bawaslu secara kewenangan, tugas, dan kewajiban yang telah Bawaslu lakukan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau tidak. Tentunya hasil refleksi ini yang bersumber dari rekan-rekan peserta, dari media, dari BEM dan OKP, itu akan menjadi masukan bagi kami Bawaslu Provinsi dalam kedepannya dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Meski Bawaslu telah bekerja keras untuk bisa mengawasi jalannya pilkada, namun banyak kendala yang harus dihadapi. Di antaranya adalah terkait dengan ketidakpahaman masyarakat tentang hak-hak pemilih dan proses pengawasan itu sendiri serta pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Provinsi Jambi siap untuk bisa menghadapi sengketa hasil Pilkada serentak 2024. Ada 8 permohonan di 6 kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak 2024 telah berakhir. Namun masih ada beberapa pihak yang kurang puas dengan hasil pilkada tersebut, sehingga mereka mengajukan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga telah menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi beberapa hari yang lalu yang mencatat 8 gugatan terkait hasil pilkada di 6 kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Sarolangun, Kerinci, Muara Jambi, Merangin, Bungo, dan Kota Sungai Penuh. Komisioner KPU Republik Indonesia Iva Rosita mengatakan, untuk bisa menghadapi gugatan kali ini, KPU telah melakukan konsolidasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Kesiapan ini menunjukkan komitmen KPU dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan di Jambi. KPU Republik Indonesia juga menyarankan KPU Provinsi Jambi untuk bisa melakukan penguatan dan konsolidasi kepada KPU Kabupaten Kota yang terdapat sengketa perselisihan hasil pilkada. Saya ingin KPU Provinsi benar-benar bertanggung jawab mendampingi teman-teman KPU Kota yang terdapat sengketa PHP, terutama dalam penyampaian kronologis, karena penting bagi kami mempelajari kronologis yang ada. Dan KPU Provinsi Jambi itu sudah menyampaikan kronologis, sehingga membantu kami, tim konsultan, untuk mempelajari, mendampingi dalam penyiapan jawaban dan alat bukti. Sementara Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin menyatakan siap untuk bisa menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi, mulai dari rapat koordinasi penyusunan kronologis, jawaban, dan alat bukti sengketa perselisihan hasil Pilkada 2024, serta penunjukan kuasa hukum. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, saudara, masyarakat di Kabupaten Sarolangun menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi untuk pemerintahan Presiden Prabowo Gibran terkait diskon 50% tarif listrik. Namun masyarakat juga meminta PLN area Sarolangun terus meningkatkan pelayanan. Pemerintah telah memberlakukan insentif dalam bentuk diskon atau potongan tarif sebesar 50% kepada pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Untuk skala rumah tangga dengan daya listrik mulai dari 450 volt ampere hingga 2200 volt ampere. Diskon ini diberlakukan selama periode Januari dan Februari 2025. Terobosan ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi mendukung masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Salah seorang ketua rukun tetangga di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun, Asnawi, menyambut baik kebijakan ini. Diharapkan kebijakan diskon tarif listrik ini tidak hanya dilakukan selama 2 bulan saja, mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang paling penting bagi masyarakat.
hanya 2 bulan. Kemudian ya tolong juga lah pada itu PLN pelayanan tolong ditingkatkan lebih baik. Karena selama ini kami alami bahwa PLN ini lampunya kadang-kadang cepat mati gitu. Masyarakat di Kabupaten Sarolangun berharap agar pihak PLN meningkatkan pelayanan listrik, sehingga layanan diskon tarif listrik yang merupakan bagian dari stimulus yang diberikan pemerintah dapat dinikmati masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu KONI di Provinsi Jambi yang memiliki kartu tanda anggota di tahun 2025 berupa ATM Bank BRI untuk bisa mempermudah pencatatan database. Memasuki awal tahun 2025, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sarolangun telah meluncurkan penggunaan kartu anggota berbasis ATM BRI. Saat ini seluruh pengurus KONI telah memiliki kartu anggota. Ketua KONI Kabupaten Sarolangun Arsyad mengatakan, kartu anggota berbasis ATM tersebut bermanfaat sebagai kartu untuk keabsahan, menjadi pengurus KONI termasuk pelatih serta atlet di setiap cabang olahraga. Namun sejauh ini kartu anggota berbasis ATM tersebut baru dimiliki pengurus KONI saja. Karena itu pihaknya meminta dukungan dari seluruh cabang olahraga untuk mendukung serta memfasilitasi penggunaan kartu anggota dan ikut mendorong menyukseskan pembuatan kartu tanda anggota sesegera mungkin sebagai persyaratan administrasi untuk dibuatkan kartu atlet berbasis ATM. Itu database biar nanti pengembangan atlet, wasit ataupun pelatih ataupun cabur itu berbasis data kita ke depan. Tidak lagi berbasis perasaan suka atau tidak suka di cabur. Kita mempunyai data resmi untuk insentif, pendanaan dan sebagainya, kita berbasis data ke depannya. Penggunaan ATM BRI sebagai kartu anggota KONI akan terus dikembangkan. Selain sebagai penyaluran honorer dan uang prestasi, kartu ATM tersebut saat ini sudah menjadi database pengurus KONI maupun cabang olahraga di Kabupaten Sarolangun. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, ribuan masyarakat Jambi memadati pergelaran Malam Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Night di kawasan perkantoran Telanai Pura. Pergelaran ini dalam rangka HUT Provinsi Jambi ke-68. Beginilah suasana Malam Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Night yang digelar pemerintah Provinsi Jambi di kawasan perkantoran Telanai Pura pada malam tadi. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut untuk menikmati kuliner dan berbagai acara lainnya. Malam Bebas Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian acara jelang hari ulang tahun HUT Provinsi Jambi ke-68 pada 6 Januari 2025. Sebanyak 150 pelaku UMKM, baik kuliner maupun souvenir dijajakan sepanjang jalan perkantoran Gubernur Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berharap melalui Malam Bebas Kendaraan Bermotor ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pelaku UMKM. Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM Anita mengatakan setiap tahun pihaknya selalu terlibat dalam perayaan HUT Provinsi Jambi. Namun ia berharap agar pemerintah terus melaksanakan Malam Bebas Kendaraan setiap malam minggu, bukan hanya saat perayaan HUT Provinsi Jambi saja. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi siapkan 28 agenda kegiatan dalam rangka HUT ke-68 Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya Saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan kegiatan Car Free Night yang dilaksanakan di seputaran kantor Gubernur dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi.
Menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka penyelenggaraan kegiatan Car Free Night yang dilaksanakan di seputaran kantor Gubernur Jambi Sabtu malam. Al-Haris mengatakan malam bebas kendaraan bermotor itu merupakan salah satu kegiatan untuk mewujudkan wujud kepedulian pemerintah terhadap lingkungan yang bebas polusi. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah antisipatif dari Pemprov untuk menjaga kondisi lingkungan yang asri dan udara yang bersih. Pelaksanaan Car Free Night juga dilakukan sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi masyarakat melalui ajang promosi produk-produk UMKM. Kegiatan Car Free Night direncanakan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap Sabtu malam agar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Al-Haris berharap Car Free Night menjadi ruang berkarya dan berkreasi bagi kaum milenial Jambi guna meningkatkan perekonomian serta memberikan kebermanfaatan yang besar untuk daerah. Kita fokus memberikan ruang tempat bagi pelaku usaha UMKM kita. Kenapa? Saya lihat kalau hanya hari Minggu pagi dia di sini, hanya pagi saja, siang udah sepi gitu kan, kasihan mereka juga. Nah, oleh karena itu kita berikan ruang lagi, malam minggunya mereka di sini juga berdagang. Nah, minggunya sambung lagi gitu kan. Nah, kita ingin agar produksi daripada pengusaha lemah dari pengusaha kecil kita ini meningkat. Pelaksanaan kegiatan Car Free Night dalam rangka menyambut HUT ke-68 Provinsi Jambi diikuti hampir 400 UMKM daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 28 agenda kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut mulai dari acara seremonial hingga hiburan rakyat. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Jambi tahun 2025, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan 28 agenda kegiatan, mulai dari acara seremonial hingga hiburan rakyat. Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar, sekaligus Ketua Pelaksana HUT Jambi mengatakan, puncak seremonial peringatan HUT Jambi akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari pagi dengan pelaksanaan upacara dan dilanjutkan dengan sidang paripurna istimewa DPRD. Sementara untuk puncak acara bagi masyarakat akan diselenggarakan pada tanggal 11 Januari malam dengan penyelenggaraan malam hiburan rakyat yang dipusatkan di lapangan kantor gubernur dengan menghadirkan artis ibu kota. Selain berbagai agenda seremonial, masyarakat juga dapat menikmati rangkaian HUT dengan berbagai sajian pameran UMKM maupun bazar yang dibuka di sekitaran kantor Gubernur Jambi hingga tanggal 11 Januari. Pelaksanaan rangkaian acara HUT Jambi sudah dilakukan sebelum tanggal 6 Januari yang menjadi hari jadinya Provinsi Jambi. Sedangkan untuk tema HUT Jambi tahun ini, pemerintah Provinsi Jambi mengangkat tema Jambi Mantap 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kita akan fokus di hari puncaknya itu hari Senin. Jadi sesuai dengan instruksi gubernur bahwa kita ini tanggal 6 tidak hanya di provinsi tapi juga di kabupaten kota. Ada keputusan gubernur itu kepada bupati wali kota untuk melaksanakan apel dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi yang ke-68. Di samping itu juga ada himbauan dari Pak Gubernur dari tanggal 2 sampai tanggal 7 itu kita menggunakan pakaian adat Melayu. Tidak hanya tingkat provinsi, himbauan peringatan HUT Jambi juga disebarkan ke seluruh kabupaten kota dengan pelaksanaan apel serta penggunaan baju teluk belango dan baju kurung bagi ASN. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam pelantikan pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Batanghari, Bupati berharap adanya peran aktif dari pengurus untuk bisa menumbuhkan kepedulian anak-anak terhadap masjid, sekaligus juga menciptakan generasi muda yang soleh.
Dewan Perwakilan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Batanghari resmi dilantik pada Sabtu siang kemarin di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Dalam kegiatan itu, Ketua Umum DPW BKPRMI Jambi Hudori secara langsung membacakan naskah pelantikan terhadap seluruh pengurus DPD BKPRMI Batanghari yang baru untuk periode 2024-2029 dengan disaksikan langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif. Di kesempatan tersebut dirinya menyampaikan, ke depan BKPRMI dapat berperan aktif untuk membangun kepedulian para anak-anak terhadap masjid. Salah satunya dengan aktif melaksanakan kegiatan belajar mengaji dan ceramah. Sehingga selain menumbuhkan kecintaan anak-anak terhadap masjid, langkah ini juga mampu melahirkan anak-anak yang soleh. Saya menerjemahkan adalah akhir atau muaro dari pembinaan yang ada di masjid. Bagaimana ada pengajian, pembinaan keagamaan di masjid, sehingga masjid itu menjadi tempat orang melatih Al-Quran, menjadi tempat orang melatih ceramah, menjadi tempat orang melatih lagu-lagu Islam. Maksud saya, kawan-kawan negara ini, bisa kita mengisi ruang, membuat kepedulian anak-anak muda kita, membuat rasa memiliki anak-anak muda kita yang berada di lingkungan masjid. Dengan adanya pengurus BKPRMI yang baru diharapkan benar-benar dapat berkontribusi memberikan hal-hal positif ke tengah masyarakat, sekaligus melahirkan calon generasi muda agamis dan berprestasi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari fokus terhadap pembangunan sejumlah kegiatan. Salah satunya pembangunan Islamic Center yang mana ditargetkan rampung di tahun 2025. Pembangunan Islamic Center yang ada di Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, di tahap awal tahun 2024 lalu telah merampungkan pekerjaan tiang pancang serta pondasi dan area jalan masuk di lokasi proyek pembangunan tersebut. Di tahun 2025 ini direncanakan bangunan masjid hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya akan ditargetkan selesai hingga akhir tahun nanti, sehingga lokasi tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini pun diungkapkan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, yang mana setelah terbitnya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Batanghari Tangguh terbaru, semua kegiatan yang direncanakan selesai tahun 2026 akan diupayakan terlaksana serta dituntaskan di tahun 2025 ini. Ya, jadi rencana awalnya begitu, tapi ini akan dipush lebih besar ya, karena di niat awalnya dia akan berlangsung di beberapa tahun, tapi karena ini akan timbul RPJMD baru, maka kita push supaya bisa langsung dipakai di akhir 2025. Oke. Lain ya, kita nanti niatnya ya taman di situ ya. Nah, kemudian untuk Pujasera dan yang lainnya kita akan coba kerjasama dengan badan usaha yang berminat untuk menginvestasikan. Selain bangunan masjid, di lokasi Islamic Center tersebut juga akan dilengkapi dengan fasilitas lainnya, seperti taman, lokasi pujasera yang dapat dimanfaatkan sebagai rest area atau tempat beristirahat, dan kulineran bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh. Pemerintah akan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mengelola kawasan pujasera tersebut, sehingga dapat menambah sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Terjun ke jurang di Jalan Nasional Sungai Penuh menuju pesisir selatan Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, jalan mulus, namun minim penerangan membuat angka laka lantas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meningkat selama tahun 2024 yang lalu. Para pengendara diminta untuk tetap waspada, terutama pada saat musim penghujan. Jalan lintas Muaro Sabak menuju Jambi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu titik rawan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Satlantas Polres Tanjung Jabung Timur, ada persoalan terkait penerangan di ruas jalan nasional tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Maulia Kuswicaksono mengatakan, selama tahun 2024 kecelakaan lalu lintas tercatat ada 68 kasus, dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 61 orang luka berat, dan 23 orang luka ringan, serta total kerugian mencapai Rp81.700.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi sedikit kenaikan, yakni 66 kejadian kecelakaan lalu lintas. Untuk korban meninggal dunia mencapai 22 orang, luka berat 58 orang, dan luka ringan 37 orang, serta total denda mencapai Rp123.300.000. Rata-rata penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disebabkan karena banyaknya jalur lurus yang kerap mengakibatkan kantuk hingga penerangan jalan yang minim di beberapa titik rawan. Dari data ini bisa kita lihat bahwasannya terjadi peningkatan sebanyak 2 kasus di 2024, namun dari korban meninggal dunianya itu menurun hampir setengahnya, 50%. Tapi dengan korban luka berat mengalami peningkatan 3 orang, kemudian luka ringan mengalami penurunan sebanyak sekitar 14 orang. Selain dampak pada korban jiwa dan luka-luka, laka lantas juga menimbulkan kerugian materi yang cukup besar. Para pengendara yang melintas di jalan tersebut diminta untuk bisa memperhatikan laju kendaraan serta menggunakan helm sesuai standar nasional Indonesia. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kerinci mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan betapa seriusnya permasalahan narkoba di wilayah hukum Polres Kerinci. Kabupaten Kerinci kini berada dalam kondisi darurat narkoba. Berdasarkan data dari Polres Kerinci menunjukkan adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 63 kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara di tahun 2024, angka tersebut meningkat menjadi 71 kasus. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan betapa seriusnya permasalahan narkoba di wilayah hukum Polres Kerinci. Pihaknya terus berupaya untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika. Pihak kepolisian juga akan bersinergi dengan semua unsur terkait untuk mencegah penyebaran narkoba di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di wilayah kita, di wilayah Kerinci, Polres Kerinci ini adalah gawat narkoba. Karena apa? Karena kita lihat pengungkapan yang kita laksanakan pada saat tahun 2023 sebanyak 63, tahun 2024 ini sebanyak 71 kasus. Selain penegakan hukum, pihak kepolisian juga mengencarkan program penyuluhan di sekolah dan komunitas masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam melaporkan aktivitas mencurigakan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tumpukan sampah saat ini masih menjadi tugas dan perhatian serius di Kota Jambi. Dewan minta Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa menangani sampah agar tidak berserakan hingga ke jalanan. Penumpukan sampah di sejumlah titik dalam Kota Jambi masih terjadi. Bahkan sampah berserakan hingga ke jalan protokol karena banyaknya volume sampah rumah tangga. Kondisi ini menyita perhatian anggota Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Rizky Satria Prayogi. Ia menilai Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi belum maksimal dan belum cukup serius untuk bisa menangani persoalan sampah. Sementara itu, untuk bisa mengoptimalkan penyelesaian permasalahan sampah, Dewan telah mendukung dana untuk penanganan sampah. Saya lihat di bawah pimpinan Pak Ardi ya, Pak Ardi di Dinas DLH ini memang belum maksimal ya. Tapi mungkin ada harapan lain setelah ini kan beliau kan tentu nanti ada wali kota definitif.
yang mungkin bisa menekan beliau lebih ini lagi ya, lebih maksimal lagi ya. Diharapkan dengan adanya Wali Kota Jambi definitif, nantinya dapat menangani permasalahan sampah agar Kota Jambi menjadi kota yang bersih. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, sebuah mobil pick-up terjun ke jurang sedalam 100 meter di Jalan Nasional Sungai Penuh menuju pesisir selatan Sumatera Barat. Kecelakaan diduga akibat supir mengantuk dan hilang kendali di tikungan tajam. Mobil pick-up milik pedagang buah ini terjun ke jurang sedalam 100 meter di kilometer 16 Jalan Nasional Sungai Penuh Jambi, tepatnya di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat pada Jumat sore. Sang sopir bersama 1 orang penumpang berhasil selamat dengan luka-luka di tubuhnya. Sementara mobil mengalami kerusakan yang cukup parah dan belum dapat dievakuasi dari lokasi. Kecelakaan berawal pada saat mobil yang membawa buah-buahan melaju dari Tapan pesisir selatan Sumatera Barat menuju ke kota Sungai Penuh Jambi. Diduga karena sopir mengantuk saat melintas di tikungan tajam dan hilang kendali, sehingga mobil oleng ke kanan lalu terjun ke dalam jurang. Sopir bersama rekannya yang luka-luka berhasil dievakuasi warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Telah terjadi kecelakaan mobil pickup dari arah Sumatera Barat, tepatnya dari Tapan menuju ke kota Sungai Penuh. Terjadi kecelakaan dengan kedalaman jurang mencapai 100 meter lebih. Kalau dilihat dari muatannya, mobil ini membawa buah-buahan dari Sumatera Barat menuju ke kota Sungai Penuh. Hingga saat ini mobil korban masih berada di jurang menunggu alat berat untuk bisa dievakuasi. Jalur tersebut rawan terjadi kecelakaan karena ruas jalan yang sempit dan banyaknya tikungan serta minimnya rambu-rambu yang membuat pengendara sering mengalami kecelakaan. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, saudara. Objek wisata Resort Lebah Kayangan Renah Kayu Embun dipadati oleh para pengunjung. Berbagai fasilitas dapat digunakan pengunjung seperti ada tempat foto, wahana bermain dan juga berenang di dalam sungai hingga tenda untuk camping. Awal tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pengunjung wisata. Salah satunya di objek wisata di Relak RKE Desa Renah Kayu Embun, Kota Sungai Penuh. Peningkatan jumlah pengunjung berlangsung selama libur Natal dan Tahun Baru hingga awal tahun 2025. Untuk jumlah pengunjung tercatat meningkat drastis dibandingkan hari biasa. Pada hari-hari biasa, jumlah pengunjung rata-rata mencapai 20 hingga 30 orang per hari. Namun pada libur Natal dan Tahun Baru meningkat sampai dengan 200 orang pengunjung per harinya. Salah seorang pengelola wisata Relak RKE, Andika, mengatakan, pengunjung yang datang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa serta wisatawan di luar Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Selain itu, fasilitas yang menjadi favorit di wisata ini adalah kolam berenang khusus anak-anak, area spot foto, mandi di sungai hingga tenda untuk bercamping. Kalau untuk tahun baru ini mencapai 200 kalau dalam hari tahun baru, Kak. Per hari ya? Per hari. Kalau hari biasa tuh? Hari biasanya sekitar 30, 40, 50 orang. Camping itu ada tenda kecilnya, kita sediakan kasur, sleeping. Keberadaan wisata Relak RKE ini masih menyatu dengan alam dan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan, serta akan memberikan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Fahlan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya saudara, informasi tadi menjadi penutup dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Nastasya Laga. Dan saya Fide Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.